Sini, sini. Nah, relax. Senyum, kelihatan gigi. Cerita dimulai dengan pria bernama Bian melakukan ijab kabul dengan sangat lancar tanpa mengulanginya. Tetapi pernikahan tersebut bukanlah berdasarkan cinta, melainkan karena perjodohan karena kedua orang tuanya. Kemudian Bian meminta Tari untuk menyetujui kesepakatan pernikahan. Bahkan Tari juga dilarang untuk naik ke lantai atas, karena itu adalah wilayah Bian, ataupun melakukan hal apapun. Wilayah Tari hanyalah di bawah serta tidak usah melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Selama ini Bian sudah merencanakan pernikahan impiannya bersama sang kekasih. Hal tersebut membuat Tari sangatlah marah dengan ucapan Bian yang mempermainkan pernikahan, bukan menikah karena ibadah. Tari adalah seorang yang sangat religius. Ia tidak pernah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim. Tari sangatlah taat beribadah, berbeda dengan Bian yang selalu bolong-bolong sholatnya. Singkatnya, Tari pun menunggu kedatangan Bian untuk menyambutnya, hingga memasak soto Betawi. Justru Bian tidak meresponnya sama sekali dan malah menunjuknya. Ketika di pagi harinya, Bian sangatlah marah dengan Tari yang mulai kelewat batas mencuci handuknya. Ia tidak ingin berhutang budi pada Tari. Bahkan Bian juga tidak akan pernah memakan masakan Tari. Kemudian Bian pun menemui Sarah untuk memintanya menunggunya selama 1 tahun, bahwa nantinya ia akan bercerai dengan wanita pilihan ibunya itu. Sarah merupakan pacar Bian sejak 5 tahun. Mereka mempunyai impian untuk menikah muda. Tapi hubungannya kandas di tengah jalan saat Bian menikah dengan Tari. Pacaran 5 tahun, nikahnya sama orang lain. Jodoh nggak ada yang tahu cuy. Singkat cerita, Bian pun meminta Tari untuk latihan gandengan agar terlihat seperti pasangan suami istri pada umumnya. Bian tidak ingin menunjukkan kalau hubungan mereka tidaklah baik-baik saja, karena Bian tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya. Tepat hari ini adalah hari ulang tahun bapaknya. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Tatkala Aldi datang menghampiri mereka, seketika Bian pun langsung menginjak kaki Tari agar pulang lebih cepat. Bian tidak mau Tari ini dekat-dekat dengan Aldi, karena Aldi mengetahui rahasianya bersama Sarah yang masih berhubungan hingga sekarang. Sebelum pulang, Tari meminta hadiah karena ia sudah berhasil menjadi istri bohongannya. Tari ingin makan bersama, yaitu makan sushi. Sehingga Tari pun sangatlah antusias dengan Bian yang menyetujuinya untuk makan bersama. Tetapi Bian malah tidak menepati janjinya karena Sarah kecelakaan. Padahal Tari ini sudah menunggunya cukup lama, namun kenyataannya pahit. Terlihat jelas bahwa Bian masih mencintai Sarah dan tidak pernah mencintai Tari. Padahal Tari ini sudah menunggunya cukup lama. Pada akhirnya Bian pun setuju kalau ia tidak akan pernah bertemu dengan Sarah di tempat umum. Keesokan paginya Tari meminta Bian untuk tidak pergi karena Pade dan Bude akan segera datang. Tak berselang lama, Pade dan Bude akhirnya datang untuk melihat mereka, bahkan akan menginap untuk beberapa hari ke depan. Seketika Bian dan Tari mulai panik lantaran barang-barang Tari ada di kamar tamu. Hal tersebut membuat Bian dengan cepat langsung membawa barang-barang Tari untuk segera membawanya ke kamar Bian agar tidak ketahuan kalau mereka itu pisah kamar. Ketika di malam harinya, Tari merasa grogi untuk yang pertama kalinya karena bobok bareng dengan Bian. Sebelum subuh, Tari pun membujuk Bian untuk sholat subuh di masjid. Tapi Bian lupa berapa rakaat ketika melakukan sholat sunnah sehingga ia pun bertanya. Cindy lanjutkan Ami sedikit kesal dengan Tari yang terus bengong di kala seminar sedang berlangsung. Dalam perbincangan mereka, tiba-tiba Aldi muncul di hadapan mereka, yang membuat Ami terpesona kepada Aldi. Aldi bertanya pada Tari, apakah Bian ini membuat kesalahan ataupun melakukan hal aneh, karena Aldi mengetahui rahasia Bian. Kemudian Bian pun pulang dengan kondisi demam yang sangat tinggi sampai membuat Tari pun sangat panik dengan kondisi Bian. Sepanjang malam Tari terus mengompres jidat Bian supaya demamnya cepat turun. Dengan sepenuh hati dan ketulusan Tari terus merawat Bian. Bahkan Tari memasak bubur untuk Bian
Meski bubur tersebut sangat enak, Bian tidaklah nafsu makan karena sedang sakit. Bawaannya lemas, cuy. Lantas Tari pun menyuapinya. Tak berselang lama, Sarah tiba-tiba muncul ke rumah Bian tanpa rasa malu di depan Tari dan memperkenalkan dirinya kepada Tari. Lantas Tari pun pergi dari rumah karena tak tahan melihat mereka bersama menunjukkan kemesraannya. Kemudian Bian dan Sarah ke gap sama si Bibi, yang membuat si Bibi juga terlihat kesal. Singkat cerita, Tari pun sangat marah pada Bian dengan kedatangan Sarah ke rumahnya. Saat di pagi harinya, Tari dilarang oleh Bian untuk pergi ke Bandung untuk mengikuti seminar. Ia tidak mengizinkan Tari untuk pergi dan meminta Tari untuk menurutinya karena suami melarangnya. Lantaran hari ini ada acara keluarga, tetapi Tari tetap memutuskan untuk pergi. Dalam perjalanannya, Tari bersama Ami mengalami kesulitan dimulai lupa mengisi saldo tol. Hingga ban kempesnya pun kempes serta mengeluarkan asap dari dalam mesin mobil karena suami melarangnya. Sesampainya di rumah, Bian terus dicecar oleh ibu dan bapaknya. Kenapa ia tidak datang bersama Tari, yang membuat keluarganya bertanya-tanya apakah mereka ada sesuatu ataupun bertengkar. Tiba-tiba Tari muncul di acara arisan tersebut yang membuat Bian sangatlah gembira. Sebelum berangkat, Bian dikejutkan dengan Tari yang melepas hijabnya di depan Bian yang membuat Bian terpesona seketika. Singkat waktu, Bian dan Tari akhirnya pergi berdua untuk keliling Jakarta. Kali ini Bian sangatlah bahagia dengan jalan bareng dengan Tari. Kemudian Bian malah curhat saat pertama kali bertemu dengan Sarah yang membuat Tari menjadi kesal. Meski Tari tidak ingin mendengar hal tersebut, agar Tari ini mengetahui bahwa Bian sudah berjanji akan menikahi Sarah setelah 1 tahun usia pernikahannya yang akan berpisah nantinya. Gak seharusnya Bian bercerita padanya. Kebahagiaan Tari menjadi sirna tatkala Sarah datang ingin menjelaskan hubungannya bersama Bian. Tapi Tari sudah mengetahui semuanya. Ia sangatlah marah dengan Sarah yang terus mengganggu suaminya. Gak seharusnya mereka melakukan hal tersebut di belakang mereka. Bahkan tidak ada rasa malu melakukannya di depan mata. Di satu sisi, Bian sangatlah cemburu melihat Tari dekat dengan Aldi. Sepanjang jalan, Bian terus ngoceh dan meminta Tari untuk tidak mendekatinya. Tetapi Tari merasa gembira dengan Bian yang mulai menyukainya. Namun sayang, kecemburuan Bian semakin memuncak tatkala Aldi datang ke rumahnya. Tanpa ada kehadiran Bian sampai melontarkan perkataan menyakitkan pada Tari, bahwa Tari sering menerima pria lain tanpa sepengetahuan suami. Lantas Tari pun sangat marah dengan Bian yang kelewat batas. Singkat cerita, Bian pun mengajak Tari untuk menonton film di rumah. Tari pun sangat terkejut saat lagi asik nonton ada adegan pencipokan. Bian terus menggoda Tari apa dia itu pernah melakukannya ataupun tidak. Tari tidak pernah melakukan hal tersebut, bahkan gandengan pun. Itu untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Setelah berhijab, ia tidak bisa melakukan hal aneh-aneh yang bukan muhrimnya. Kemudian mereka melakukan pok-pok coy. Namun sayangnya kebahagiaan itu terusik saat Bian datang untuk mendampingi Sarah yang mengalami kecelakaan. Tari pun hanya bisa menangis melihat suaminya bersama wanita lain. Tak berselang lama, Tari pun memutuskan untuk pergi dari rumah untuk sementara waktu, serta meminta Bian untuk memilih salah satu dari mereka berdua. Tetapi Bian tidak bisa memilih keduanya, bahwa ia mencintai keduanya. Bian terus berpikir bagaimana cara membujuk Tari untuk pulang. Bian tidak ingin menyakiti keduanya. Di satu sisi, ia sudah berjanji pada Sarah akan menikahinya. Di sisi lain, Tari adalah istri sahnya. Singkat cerita, Bian pun akhirnya memilih kembali bersama Tari, walau seharusnya ia tidak meminta Sarah untuk menunggunya. Hal tersebut membuat Sarah sangatlah terpukul. Ia harus mengalami sakit untuk kedua kalinya. Di sisi lain, Bude dan Pade berhasil membuat Tari tersadar bahwa ia harus kembali pada pelukan Bian. Ketika ingin kembali pulang, Tari justru melihat Bian bersama Sarah sedang berpelukan yang membuat Tari salah paham dengan apa yang dilihatnya di depan mata. Ketika suaminya merajut kasih kembali dengan mantannya,
Padahal kedatangan Sarah untuk melepaskan Bian bahagia bersama orang yang dicintainya. Keesokan paginya, Bian terus menanyakan di mana keberadaan Tari yang susah dihubungi. Ia pun bertanya pada Ami. Ternyata Tari datang ke pengadilan agama untuk menggugat cerai Bian. Dalam perjalanannya, Bian merasa sangat gelisah dengan Tari yang mungkin sudah mengajukannya. Tapi ia teringat dengan ucapan Tari, jika mereka berpisah, mintalah pada Allah untuk dipertemukan kembali. Tak berselang lama, Bian melihat Tari di satu gerbong kereta. Rupanya Tari nyasar, ia tidak mengetahui pengadilan agama. Tari pun tidak jadi ke pengadilan. Kemudian Bian pun menjelaskan semuanya dan meminta maaf. Kini mereka pun akhirnya kembali rujuk, memulai pernikahan yang sebenarnya, tanpa ada kebohongan. Di sisi lain, Sarah dan Aldi sudah menjadi pasangan suami istri. Film pun diakhiri dengan happy ending semuanya.